Pernahkah kamu bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku hidup? Pertanyaan itu muncul diam-diam, di antara kesibukan, di sela notifikasi, di waktu kamu menatap langit malam dan merasa kosong. Seolah hidup ini hanya rutinitas tanpa makna. Bangun, bekerja, tertawa, bersedih, lalu mati. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada alasan yang lebih besar mengapa kamu dan aku diciptakan? Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Ribuan tahun lalu para filsuf, nabi, dan penyair juga menanyakannya. Dan jawaban yang mereka temukan selalu mengarah pada satu hal: kesadaran tentang asal-usul manusia, tentang siapa kita sebenarnya, dan dari mana kita berasal. Kembali kepadanya, bukan setelah mati. Kita sering mendengar kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa kembali kepadanya bukan berarti menunggu ajal menjemput? Nabi Muhammad pernah berpesan, mutu qabla an tamutu. Matilah sebelum mati. Maksudnya sederhana, tapi dalam. Matikan egomu sebelum tubuhmu mati. Lepaskan kelekatanmu terhadap dunia, supaya kamu bisa hidup dalam kesadaran yang sejati. Kesadaran bahwa kamu bukan sekedar tubuh, tapi pancaran dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ilaihi roji'un bukan tentang kematian, tapi tentang pulang. Kembali pada sumber, kembali padanya, bahkan ketika kamu masih bernafas di dunia ini. Dalam perjalanan spiritual, segalanya bermuara pada satu kata, tauhid, keesaan. Dari keesaan itu, lahirlah keberagaman. Dari satu sumber muncul banyak wujud. Bayangkan, seperti samudra yang luas memecah dirinya menjadi ombak-ombak kecil. Ombak bisa berbeda bentuk dan arah, tapi pada hakikatnya, semuanya tetap air yang sama. Kita pun begitu. Kita mungkin berbeda wajah, nama, agama, dan perjalanan hidup, tapi asal-usul kita sama, dari satu kesadaran yang sama. Menyebut nama Allah bukan sekedar mengucap, tapi menyadari bahwa di balik semua ini ada satu napas kehidupan yang menyatukan semuanya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 115, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kita adalah pengalaman Tuhan. Para sufi percaya, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk diuji, tapi untuk mengalami dirinya sendiri. Manusia adalah cermin Tuhan itu sendiri, Khalifatullah. Melalui kita, Tuhan sedang merasakan kasih sayang, kesedihan, ketabahan, dan kebahagiaan. Setiap tangis, setiap tawa, setiap peristiwa, semuanya adalah bagian dari pengalaman Tuhan yang sedang terjadi melalui dirimu. Kita bukan sekedar hidup, kita dihidupkan agar semesta ini bisa mengenali dirinya sendiri melalui kita. Oleh karenanya, Nabi Muhammad menyatakan, kenali dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Karena sejatinya, dirimu adalah cerminannya. Man orofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Maka, spiritualitas sejati bukan tentang mencari Tuhan di luar sana, melainkan menyadari bahwa kamu tidak pernah terpisah darinya. Tuhan sedang menatap dunia lewat matamu, pikiranmu, perasaanmu, imajinasimu, dan juga memorimu. Kisah Adam dan Hawa sering dipahami sebagai kisah dua manusia pertama. Namun, dalam tasawuf, kisah itu adalah alegori, simbol tentang dua sisi dalam diri manusia. Adam adalah simbol bagi ruh, kesadaran murni yang datang dari sumber. Hawa adalah simbol bagi jiwa, tempat di mana pikiran, perasaan, keinginan, memori, dan imajinasi bersemayam. Kombinasi keduanya membentuk dunia yang indah, saling melengkapi. Ketika keduanya menyatu, terbentuklah manusia yang lengkap, makhluk dengan potensi ilahi, tapi juga terikat oleh nafsu dan dunia. Namun, saat kesadaran ilahi,
Adam tertutup oleh keinginan dan ego, kehawaan. Manusia pun turun ke bumi. Itulah makna sejati dari Adam jatuh ke dunia. Bukan jatuh secara fisik, tapi jatuhnya kesadaran dari langit spiritual menuju dunia ego dan ilusi keduniaan. Kita sering membayangkan setan sebagai makhluk di luar sana. Padahal, setan adalah bagian dari diri kita. Muncul ketika pikiran kita diliputi ketakutan, iri, amarah, dan kecemasan. Sementara malaikat adalah sisi lain dalam diri yang selalu mendorong kita menuju kebaikan. Keduanya ada di dalam, berbisik setiap hari, menunggu siapa yang akan kita dengarkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat. Dan para sufi menjelaskan, kiamat bukanlah peristiwa fisik, melainkan momen ketika kesadaran kita terbangun. Saat kita sadar siapa diri kita sebenarnya, saat itu kiamat pribadi kita terjadi, kesadaran lama hancur, dan diri sejati lahir. Mi'raj, naik ke langit, masuk ke dalam diri. Mi'raj bukan hanya perjalanan Nabi Muhammad ke langit, tapi juga simbol perjalanan batin manusia untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Langit bukan tempat di atas kepala, tapi ruang di dalam diri. Setiap kali kita memaafkan, kita naik satu langit. Setiap kali kita menenangkan diri dari emosi, kita naik lagi satu langit. Hingga akhirnya kita mencapai Sidratil Muntaha, puncak kesadaran di mana tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. Itulah mengapa para bijak berkata, jangan cari Tuhan di surga, temukan Dia di dalam dirimu yang tenang. Adam diajarkan nama-nama oleh Tuhan. Nama-nama itu bukan hanya daftar 99 sifat ilahi atau Asmaul Husna, tapi pengalaman hidup yang membuka sifat-sifat itu dalam diri manusia. Kita bisa mengenal Tuhan Maha Sabar hanya setelah melewati ujian. Kita bisa memahami Tuhan Maha Pengampun hanya setelah kita belajar memaafkan. Kita bisa mengenal Tuhan Maha Kasih setelah kita hancur oleh kehilangan. Artinya, setiap peristiwa dalam hidup adalah kelas spiritual. Tempat Tuhan mengajar kita tentang siapa Dia melalui pengalaman yang kita jalani. Seringkali kita berpikir bahwa puncak spiritualitas adalah kesaktian, kemampuan supranatural, atau pengalaman mistik. Padahal, menurut para sufi, kesaktian tertinggi adalah kemampuan memaafkan. Memaafkan berarti membiarkan Tuhan bekerja melalui kita. Saat kamu memaafkan, kamu sedang menyingkirkan ego dan memberi ruang bagi cinta ilahi untuk mengalir. Itulah titik akhir dari semua perjalanan. Ketika tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi aku yang ingin membalas, dan yang tersisa hanyalah kasih yang luas, kasih milik Tuhan sendiri. Semesta ada di dalam dirimu. Akhirnya, kita sadar bahwa semua kisah tentang Adam, surga, neraka, malaikat, dan setan bukanlah kisah di luar sana. Semuanya terjadi di dalam diri manusia. Adam adalah kesadaranmu, Hawa adalah jiwamu, malaikat adalah nur di hatimu, dan setan adalah bayangan pikiranmu. Baitullah, rumah Allah, surga, neraka, semuanya berada di dalam dirimu. Kamu tidak perlu mencarinya di luar, karena seluruh semesta hidup di dalam kesadaranmu sendiri. Pada akhirnya, semua pencarian ini berujung pada satu kesadaran. Tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada mereka. Yang ada hanyalah Dia. Semua perjalanan spiritual, semua ibadah, semua pengalaman, tujuannya hanya satu, membawa kita pulang kepada satu kesadaran yang sama. Dan itulah makna terdalam dari kalimat Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Kita adalah pengalaman Tuhan yang sedang terjadi. Kita tidak sedang mencari Tuhan, kita sedang disadarkan olehnya.
Dan setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata, setiap cinta, adalah jalan pulang menuju Dia. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit pintu kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan like, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama, menyelami rahasia kesadaran, menemukan jati diri sejati, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Satu klik bisa jadi awal dari perjalanan besar menuju dirimu yang sebenarnya.